Inspirasi yang saya terima tahun 1981. Setelah memperoleh gambaran tentang gajah putih seperti di Thailand yang indah sekali, gagah dan indah, tapi jalannya pelan, tidak tangkas, tapi pelan-pelan. Itu artinya pencarian Tuhan tidak boleh tergesa-gesa. Sudah berapa lama Pak Liman Seto ini berdiri, Pak? Kalau berdirinya Liman Seto secara resmi itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Tetapi inspirasi yang saya terima, inspirasi aja wahyu kok ketoke kaya rasa wahyu lah. Inspirasi yang saya terima tahun 1981. Setelah memperoleh gambaran tentang gajah putih seperti di Thailand yang indah sekali, gagah dan indah, tapi jalannya pelan, tidak tangkas, tapi pelan-pelan. Itu artinya pencarian Tuhan tidak boleh tergesa-gesa. Itu saya mencari 18 tahun. Akhirnya setelah 18 tahun ketemulah yang disebut lintang manunggal tadi, dengan sistem pembukaan lintang tersebut, yang setiap orang suatu saat terbuka lintangnya, artinya terpanggil oleh Tuhan untuk sebagai utusan atau apa ya istilahnya, khalifah ya. Ya begitulah istilahnya. Tujuannya Liman Seto sendiri itu apa sih Pak? Apakah ini suatu pusat pencerahan ya, atau pripun Bapak? Pada waktu saya menerima inspirasi pertama kali itu hanya suatu performance tentang suatu bentuk gajah yang ternyata mempunyai makna-makna. Mengapa kok perutnya harus besar? Karena di situ harus dapat menerima segala hal yang ada secara apa adanya, tidak pilih-pilih. Dengan ikhlas. Itu makna perut besar. Dengan ikhlas Pak ya? Ikhlas. Semua diterima yang baik dan yang jelek. Tetapi kemudian dengan kaki 4 yang besar-besar tadi, kaki 4 yang besar itu menunjukkan laku kita, karena itu untuk berjalan, laku iman, laku Islam. Islam maksudnya penyerahan diri pada Tuhan, bukan agama Islam yang dimaksud. Laku ihsan, artinya marogo. Piye carane aku ngrasake kahanane Gusti Allah sing ora tau krasoi. Piye carane aku ngrungokke dawuhe Gusti Allah sing ora tau krungu. Piye aku iso mengamati hujahnya Allah nganggo mripat batin, mergo mripat fisik ora nate bisa ngerti. Nah, yang ketiga bagaimana amal. Kaki yang ketiga, amal. Bagaimana saya mengamalkan semua kepemilikan saya yang sebetulnya hanya titipan dari Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Kepintaran, kekurangan, kebodohan, kekayaan, kemiskinan, semua kalau dipersembahkan untuk Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kemudian kaki yang keempat adalah ikhlas.
Keikhlasan itu artinya apa? Siap menerima sesuatu yang ada secara apa adanya. Disinilah letak ujian yang paling berat. Kemudian di bawah perut gajah putih atau antara keempat kaki terdapat suatu hamparan kekosongan. Maknanya kosong. Jadi semua tujuan kebajikan apapun yang dilakukan oleh manusia, hamba Allah, haruslah hampa. Tidak punya tujuan untuk kepentingan pribadi. Ini untuk hamparan kosong antara antara keempat kaki. Nah, kemudian telinga yang lebar itu adalah siap memperhatikan, mendengarkan keluh kesah dari kiri kanan. Artinya manusia bersifat liman seto itu mestinya peduli kepada lingkungan, kepada tetangga, sampai kepada negara dan sampai kepada alam semesta akhirnya. Itu tingkat tingginya. Kemudian matanya yang kecil itu kalau dibanding dengan badannya begitu besar, nontono menjero jiwangga. Ojo nonton ombyake jaman gumerape dunia. Karena apa? Suatu saat awake dhewe bakal karut ning gone ombyaking jagat, lali marang Gusti Allah sing manjing ana ing sajroning jiwangga. Karut keluar. Makanya mata yang kecil itu artinya menontonen marang sajroning jiwanggamu. Sapa sing ana ing sajroning jiwanggamu kuwi sapa wae. Kuwi gatekke, ora mung gatekke menjaba tok. Tugasnya keluar dan ke dalam. Kemudian belale telale gajah wi tansah obah-obah yen mendhuwur manembah marang Sang Maha Agung, yen mengisor kumandang minangka pelayan masyarakat, pelayan sesama, pelayan makhluk-makhluk Tuhan. Nah, ini adalah belale. Kemudian belale bisa juga bergerak ke kiri ke kanan karena kita harus peduli pada lingkungan. Tetapi gerakan telale atau belale itu ora bakal bisa pol jalanan ketabrak gading loro. Menapa tegesipun gading loro? Nggih menika sabdane Gusti Allah sing dumadi rong perkara. Ya kuwi ana ora ana, becik ala, awan rina, cilik gedhe, itu adalah kawujatan sabda Allah, sabda Tuhan yang tidak dapat dilewati. Semuanya harus ada di dalam kerangka sabda Allah. Nah ini apa mana ya sing ngurung kopat kapit buntut. Nah, buntut gajah yang cilik kopat kapit. Artinya apa? Pipatno barang sing wis ning mburi sing kliwat. Jalaran gajah putih harus berjalan ke depan. Ora ana gajah putih mlaku mundur. Mesti harus ke depan. Mulane kipatno barang sing wis kliwat, sing wis kelakon, itu artinya buntut gajah. Nggih, makaten bab profil pun gajah. Nggih, Pak Gianto, luar biasa untuk visi misinya dari Liman Seto, Pak nggih. Kebanyakan dari kita manungsa-manungsa yang biasa ini, Pak, kadang kurang sadar, Pak, dalam kesadaran diri berkeruhanian atau berspiritual ini, Pak. Nah, bagaimana seseorang dapat memulai perjalanan kesadaran diri dalam konteks rohani atau berspiritual ini, Pak? Sebetulnya kalau masalah kesadaran itu bagi yang belum sadar ya tidak salah, karena memang belum tertemukan.
biasanya dari orang-orang spiritual, orang-orang kerohanian, orang-orang ketuhanan, itu biasanya berangkat dari trauma dulu, sampai tidak berdaya mengatasi kesulitan, Masalah Pak ya. penderitaan, masalah, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang itu tadi banyak yang menganggap Tuhan itu bagaimana sih? Aku sudah sregep ibadah ke gereja, ke masjid, ke kelenteng, ke wihara, berbuat baik ya sudah, tapi kok aku masih menerima penderitaan. Nah, ini ada satu kesadaran yang harus disambungkan, yang barangkali kalau di agama-agama belum tentu sama, tapi kalau di dalam ketuhanan, kerohanian, ada pengaruh dari karma pala dan reinkarnasi. Karma pala itu ilmu pengetahuan tentang sebab akibat. Mengapa ada begini? Karena ada begitu. Mengapa ada begitu? Karena ada begitu yang lain. Nah, sehingga akhirnya menemukan kausa prima. Jadi mengapa begini? Karena begitu. Itu kalau diusut terus, akhirnya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba atau kebetulan. Semuanya sudah terprogram secara supranatural, secara apa namanya ya, secara gaib, dan itu sudah merupakan suatu tatanan, tata urutan, bahwa sekian ratus tahun yang lalu aku begini sehingga saya menerima begini sekarang. Mengapa aku kok ditolong orang terus menerus? Karena pada waktu hidup yang dulu sekian ratus tahun yang lalu saya pernah menolong orang dan sebagainya. Ini menjadi suatu semacam paradigma. Mengapa kita harus berbuat baik walaupun sekarang aku menerima suatu penderitaan. Sekarang aku difitnah orang, dijahati orang. Mengapa di dalam agama-agama mengajarkan harus ada suatu pengampunan dan ada pemberkatan atau permohonan pada Tuhan untuk mengampuni mereka-mereka. Karena ini sangkutannya dengan karma kepala. Dengan adanya saya menerima penderitaan ini, artinya Tuhan mengizinkan karma palaku hilang satu lagi. Mila menika saben ana penderitaan matur sembah nuwun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang Maha Asih. Panjenengan sampun maringi penderitaan dumateng kawula, coklek tangan kawula, jalan ran rumiyin kula nate nyerampang wedhuse tangga. Dados penderitaan menika mboten muncul seketika, tetapi ada suatu sebab yang mendahului di dalam inkarnasi yang dahulu. Nah, kemudian beberapa agama menjadi sulit untuk menerima. Iki apa kok ana inkarnasi? Menawi menika karma pala, ana sing bisa ngarani ilmu nandur ngunduh. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Padahal kenyataannya mboten nggih. Aku nandur pari, pangan tikus entek ra ngunduh. Nah, itu hubungannya dengan karma pala. Karena dulu pernah merugikan, sekarang dirugikan oleh tikus-tikus. Ya, memang itu hanya hukum. Nah, menika karma pala dan inkarnasi berlaku sangat tajam. Hanya di dalam beberapa agama inkarnasi tidak ada, hidup ya sekarang ini selesai. Ngaten nggih. Nah, kalau dirunut lagi, manusia itu pulang kepada Tuhan itu harus nginro-inro noto meranoto jiwonggo sifat-sifat sikap-sikap yang mengikuti petunjuk-petunjuk sifat Tuhan, yaitu maha baik, maha suci, maha luhur, maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Lah sak menika apa awake dhewe iki wis mulya, wis luhur, wis agung lan sapanunggalane. Kalau kita belum bisa ngepasi mirip-mirip dikit pun, ayo ora bakal balik ning asale. Nah, itu. Akhirnya harus kembali lagi ke dunia untuk membersihkan diri dan mematut-matut diri kembali.
mematut jiwangga sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Agung, sesuai dengan sabda Trisabda Purusa sing jumeneng langgeng sabda dalem Gusti Allah ingkang maha sampurna menika. Berarti kita merujuk kepada bagaimana Pak kita berbuat sesuatu supaya tidak ada karma. Nah, biasanya kan ada satu kebaikan yang menjadi karma, Pak, atau enggak dipangan tikus kata Pak Kianto tadi. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengatasi cara agar dharma itu menjadi berbuah gitu Pak? Ya. Oke, monggo Pak Kianto. Ini ada dua gaya pinjaman dari pengetahuan India. Satu adalah karma yoga, dua adalah bhakti yoga. Karma yoga itu aku berbuat dengan tujuan untuk berbuat, tidak pakai embel-embel tujuan yang lain. Misalnya biar aku begini, biar aku begitu, aku akan berbuat begini. Nah, ini berarti perbuatan tadi atau karma tadi. Karma itu artinya perbuatan ya. Karma tadi mempunyai buntut, istilahnya apa ya? Iming-iming atau harapan untuk memperoleh sesuatu. Jadi manusia itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menjalankan misi kehendak Tuhan, menjalankan sabda. Untuk ini menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak manusia. Nah, sehingga kalau ada suatu embel-embel tujuan setelah berbuat untuk ini dan itu, ini terpengaruh oleh nafsu. Nafsu keinginan untuk memperoleh sesuatu. Sehingga dengan demikian perbuatannya tadi mempunyai buntut yang akhirnya menimbulkan karma baru. Karma baru. Itu kalau berbuat untuk tujuan sesuatu. Jadi misalnya saya menolong orang, tujuannya untuk apa? Ya untuk menolong. Kalau aku membantu orang, tujuannya untuk membantu. Kalau aku menyembuhkan orang, tujuannya untuk menyembuhkan. Setelah itu, setelah membantu, setelah menolong, menyembuhkan, mendapat apa? Ya tidak mendapat apa-apa. Tujuannya ya supaya bisa membantu, mendapat kemampuan bisa membantu. Nah, itu saja. Yang kedua adalah bhakti yoga. Bhakti yoga itu bakti. Berarti aku berbuat segala-galanya di dunia ini, yang kecil maupun yang besar, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Hanya itu saja. Perkara nanti aku mendapat hasil atau tidak mendapat hasil, bukan itu tujuannya. Yang penting aku untuk bakti kepada Tuhan. Nah, dengan tujuan apa? Supaya besok waktu pulang tidak mempunyai beban sesuatu. Berarti intinya ini laku ikhlas Pak ya? Ya, kalau itu dibahasakan dengan bahasa apa ya, bahasa simbolik ya, ikhlas gitu aja. Ikhlas gitu ya. Lilo legowo. Iya, lilo legowo. Juga tidak mengharapkan pahala. Atau surga, enggak. Surga itu otomatis Tuhan, karena kita itu umat Tuhan yang dikasih sebetulnya, otomatis kalau surga, cuma misi ini yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan takwa. Hanya itu saja. Iya, iya Pak. Kalau menurut Pak Kianto sendiri, itu tadi konsep ikhlas Pak G. Iya. Nah, kebanyakan kita di dunia ini banyak ada ikhlasnya Pak, karena di mana ada hukum namanya take and give. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya satu masalah kehidupan kita yang terpenting, yaitu rezeki Pak. Tapi sebetulnya rezeki yang luas Pak, ada yang namanya kesehatan dan sampai harta juga Pak ya. Tapi kebanyakan dalam kehidupan ini yang paling penting menurut kita sepertinya Pak ya, itu adalah harta Pak. Nah, kalau dari konsep Liman Seto sendiri mengenai rezeki ini Pak, bisakah rezeki ini datang secara lancar? Atau apakah ada konsep dan cara, mekanismenya bagaimana Pak? Monggo Pak Kianto. Sebetulnya yang namanya rezeki itu ya kesehatan, nama baik, uang, harta, itu juga masuk di dalam jajaran rezeki. Nah, rezeki itu sebenarnya sudah terbagi sesuai dengan karma pala kita pada waktu hidup yang dulu. Maka kita ditentukan seperti ini adalah karena hasil unduan hidup kita yang lalu. Nah, namun
Karena kebutuhan dunia yang berkembang, maka kadang-kadang manusia membutuhkan sesuatu yang agak lebih demi kebutuhan. Untuk itu, karena semua itu yang memiliki adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Kaya, maka sebetulnya kita dapat meminta dengan jalan memuliakan Tuhan, memuliakan para sulaksono sabdo atau pelaksana sabda, yaitu para dewata, para malaikat, para ya termasuk para utusan-utusan semuanya itu dimuliakan. Dengan adanya memuliakan, maka ada nilai plus untuk dikasih Tuhan lebih dari yang lain. Nah, khusus untuk pemuliaan ini kita menggunakan sistem metabawana, yaitu meditasi kasih kepada alam semesta. Mengasihi seluruh perangkat alam semesta, perangkat Tuhan dan sebagainya, para malaikat, para nabi, mengampuni orang yang bersalah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini membuat Tuhan iba istilahnya, sehingga mau tidak mau akan ada suatu hasil walaupun tidak kita harapkan. Itu Tuhan bertandang memberi kelimpahan kepada manusia. Kesulitannya biasanya terpenuhi dengan cara yang aneh, tetapi itulah kenyataannya. Nah, kemudian di dalam Liman Seto ada satu perangkat Sulaksono Sabdo Tuhan utusan nggih menika ingkang kawastanan Sang Hyang Brono Kumara. Sang Hyang Brono Kumara itu tugasnya menyelenggarakan kayuwanan, kelestarian, karaharjan. Karaharjan itu kesejahteraan, rezeki, kemudian pakuncaran kuwi kuncaraning asma, sehingga memudahkan rezeki juga. Nah, Sang Hyang Brono Kumara itu nama ya, salah satu malaikat Tuhan yang membagi kesejahteraan manusia, yang mempunyai beberapa perangkat kecil ya, seperti di seperti di kelurahan saja ya, yaitu kaki Brono Yekti, kaki Brono Umoyo, kaki Brono Laksono, kaki Brono Laksito, kaki Brono Rumekso, kaki Brono Rukti. Menika yang dapat kita berikan setiap hari, kita beri beliau-beliau ini berkat, rahmat, salam dan sebagainya, sehingga para utusan Tuhan ini menjadi istilahnya kerasan ya berteman dengan kita. Soalnya sudah ditemani sejak lahir sampai besok menjelang meninggal, kok ora disopong dimbarke wae. Lah akhirnya dia ya diam. Ya mbok ngaku ya diutus Gusti Allah wis tak laksanakan, tapi menungsone ora gelem ngenali aku kok. Nah, sehingga seperti di dalam kejawen ada sistem bancaan, weton dan sebagainya, tujuannya seperti dari itu. Ngaten nggih. Oke, Pak. Apa yang dimaksud dengan aliran rezeki dalam konteks spiritual, Pak? Dan bagaimana seorang dapat membuka diri terhadap aliran rezeki maksudnya, Pak? Nggih. Dari aliran rezeki itu sebetulnya seperti halnya kita mempunyai suatu wadah rezeki. Menurut suatu waktu tertentu, ada kalanya rezeki kita itu satu mangkok, ada kalanya satu karung. Itu menurut karma pala kita juga. Dan itu tidak selalu terjadi selalu kecil atau selalu besar. Pada waktu kita mendapat rezeki yang jatahnya satu mangkok, tiba-tiba dapat rezeki satu karung, blabar semua hilang kok karek sama mangkok. Iki mlayu nang ndi kabeh. Nah, demikian pula kalau pas rezekinya itu jatahnya sedang satu karung, kok itu kok mau sak sendok. Nah, nanti sebentar lagi dapat lagi sak sendok, sak wakul, akhirnya penuh satu karung. Ini sistem kerezekian. Nah, adapun seperti kaki Brono Kumara tadi, tujuannya adalah untuk pembantuan pada waktu kita betul-betul wis ketrayek gak iso budi,
dateng mriku mangke wonten pitulunganipun pangeran lumantar Sang Hyang Branakumara lan perangkatipun kala wau. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Nah, lagi Pak nggih, pertanyaan nggih. Monggo. Bagaimana seseorang dapat mengelola rezeki secara spiritual dengan bijak, Pak, untuk memberikan dampak positif pada diri mereka sendiri dan orang lain? Nggih. Dasar dari manusia ketuhanan itu adalah abdi Tuhan. Dan yang pertama kali harus mempunyai kesadaran bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan abdinya yang baik. Berarti kuncinya kita harus berbaik-baik dengan diri pribadi dulu. Maksudnya sebaik-baiknya apa? Jangan pernah berpikiran jelek. Walaupun kondisinya sedang jelek, selalu katakan baik adanya. Becik apik sak rinane sak wengine. Ini nomor satu kunci. Jadi secara alam bawah sadar kita akan menyerap suatu energi kebaikan. Jangan pernah berpikiran yang buruk sama sekali. Apalagi Tuhan sedang tidak adil, itu sama sekali tidak boleh. Ya, kalau kita sampai berpikiran jelek, itu berarti menuduh Tuhan tidak ngopeni kita. Maka dari itu semua walaupun kondisi tidak bagus secara nyata, tetapi dalam kasunyatan semuanya akan baik adanya, becik apik sak rinane sak wengine. Ini yang harus dikuatkan di dalam tekad, di dalam hati. Nanti yang terjadi seperti itu. Ngoten. Ngoten. Berarti intinya semuanya kembali kepada syukur, Pak, ya, intinya ya. Iya, syukur itu bahasa singkatnya, syukur. Bagaimana peran rasa syukur terhadap rezeki dalam praktik-praktik spiritual dan mengapa itu penting, Pak? Iya. Rasa syukur tidak hanya untuk rezeki, tapi juga untuk segala hal. Syukur. Jadi syukur menandakan kita menerima keadaan yang dikehendaki Tuhan seperti apa adanya, sehingga Tuhan begitu berkenan. Nonton umatku kok kaya ngene, nah, betul-betul takwa, ora tahu ngresah, ora tahu dan sebagainya ya. Nah, dateng mriku pangeran mboten badhe nilaraken umat. Ya, istilahnya Gusti Allah ora sare mau di situ ya. Tuh. Jadi cukup dengan percaya kabeh mesti apik. Ya. Walaupun keadaan yang sekarang tidak baik. Nah, yang banyak pada waktu sakit, ya Tuhan berilah kami kesembuhan dengan angkatlah sakitku ini. Tapi dalam pikiran ada pikiran di sini dikekalkan, aku loro. Ayo kapan mulai mari? Karena pikirannya sudah menolak sendiri, doanya sendiri. Ya? Nah, itu sama rezeki sama persisnya. Becik apik sak renane sak wengine Gusti Allah ora bakal ninggalke aku, jalaran aku umat yang dikasihi, yang terpilih, gitu. Kita itu terpilih, ya. Jadi intinya kita punya pola pikir harus positive thinking, Pak. Positive thinking terus. Jangan boleh ada negatif. Ya. Karena ini kerajaan Allah, kerajaan Allah, semua baitullah lah, ya. Baitullah kok diiseni sesuatu yang keruh. Apa Gusti Allah ya kerasan yang kono loh, gitu. Maka harus kita berusaha suci walaupun tidak pernah berhasil. Gagal maning adakah pesan khusus dari Pak Gianto untuk kita ini yang awam, Pak, tentang ketuhanan maupun bersosialisasi, Pak? Ya, Pak. Spiritual, Pak. Kalau sesuai dengan misi yang saya terima dari Tuhan itu untuk pesan-pesan untuk semua manusia, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang satu harus dibawa ngalor ngidul ngetan ngulon dibawa, jangan ditaruh di langit terlalu jauh. Nanti di antara Tuhan dengan kita disekat oleh Lucifer. Lucifer itu dajjal gitu. Jadi harus setiap hari kita bawa di dalam jiwangga kita. Kita sudah diberi perangkat seluruh tubuh. Nah,
Ya itu tadi Marmarti, Kakak Wahdi, hari-hari Getih Pusar, Balung Fufu dan sebagainya itu, ini ada Sang Hyang yang melindungi gitu. Para malaikat, para dewata gitu. Dan itu diaktifkan dengan membaca diri itu tadi. Berarti kalau kita mengerti diri kita, berarti mengenal yang mengutus diri, yaitu Tuhan yang Maha Mulia. Ini kuncinya. Jangan pernah ditinggalkan di dalam apapun, ingat, selalu ingat. Sehingga senjatanya kita hanya 3. Eling, sabar, narimo. Eling marang sing gawe urip, bahwa semua sudah terprogram dari lahir sampai meninggal, dari jagat belum ada sampai jagat akhir sudah terprogram. Yang kedua, sabar, karena kita mempunyai tujuan, keinginan dan sebagainya kepada sesuatu hasil, tetapi belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan, siapa yang harus kalah? Kita. Tidak mungkin Tuhan kalah. Maka sabar, berarti aku masih belum benar dengan tujuanku. Jadi selalu aku yang salah gitu. Yang ketiga, narimo ing pandum, karena Tuhan sudah mengatur segala-galanya itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Lalu kalau untuk kerezekian, jangan eman-eman memberi uang, tetapi dengan catatan sak kuate. Kuate 1.000 rupiah 1.000, kuate sak miliar. Tapi itu semuanya ikhlas. Bukan sak ikhlas ya Pak. Beda lagi itu Pak ya. Sak ikhlasku mau 50.000. Padahal jane iso sak miliar ya kan salah itu. Karena nggih. Nggih. Pak, matur suwun Pak. Sami. Selalu sehat, selalu bahagia Pak. Nggih. Nggih. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Amin. Salam satu hati.